الفاتحة إلى حضرة شيخنا وأستاذنا محمد باقر بن أحمد مني، وإلى روح الحبيب أبو بكر بن ناصر الزبيدي، وإلى روح الحبيب سيد محمد بن علي بن عباس المالكي الحسني. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang pada malam hari ini mengumpulkan kita di majelis pondok pesantren Riyadhul Muhibbin yang penuh berkah ini dalam rangka menuntut ilmu. Dikumpulkan Allah di majelis zikir dan majelis ilmu, majelis zikirnya Al-Habib Abu Bakar bin Abdullah, majelis zikir Abdullah Al-Idrus Al-Akbar, seorang wali Allah Subhanahu wa ta'ala, kutub di zamannya. Dengan kita membaca ratib beliau, ibaratnya kita sedang berada mengikuti langkah beliau, masuk ke dalam bis beliau, masuk ke kapal beliau. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala tidak pernah pisahkan kita dengan mereka sampai tujuan, sehingga kita mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian keberuntungan yang kedua, kita diberikan Allah taufik hidayah membaca sirah, membaca sejarah, membaca manaqib orang-orang yang sudah dipastikan sebagai wali Allah dari kalangan tabi'in, orang-orang yang sudah dipastikan selamatnya, sudah selesai finalnya. Dan mereka adalah orang-orang yang dicintai oleh Allah. Inna dzikril awliya tunzilur rahmat. Inna dzikril awliya tunzilur rahmat. Ketika disebut para wali, turunlah rahmat. Kita berada dalam rahmat yang besar, rahmat terbanyak, rahmat terbaik, dan itu semua anugerah Allah. Rahmat terbesar di seluruh, mungkin di seluruh Pulau Bangka, karena kita berzikir dan menyebut nama kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala. Berkata pengarang nasi tentang kalam Imam Sirri As-Saqati, kullu dunya fudulun illa khamsa khisal. Seluruh dunia itu berlebihan. Fudul, kelebihan dunia itu hisab. Fudul, seluruh dunia itu fudul, kelebihan yang akan dihisab oleh Allah, kecuali 5 macam. Khubzun yushbihuhu, roti yang mengenyangkan dia, kiping yang kenyang. Wa ma'un yurwihi, air yang melegakan dari haus. Wa thawbun yasturuhu, pakaian yang menutup auratnya.
Wa baitun yakfihi, rumah yang mencukupkan dia cukup. Wa ilmun yasta'miluhu, ilmu yang akan dia amalkan. Ilmu untuk diamalkan. Selain daripada itu lebihan. Lebih itu hisab. Roti yang atau makanan, nasi bahasa kita yang mengenyangkan, air yang kita minum, pakaian yang kita pakai, rumah sekedar cukupnya, sekedar kebutuhannya, tidak bermewah-mewah, tidak berbagus-bagus, dan ilmu sekedar untuk diamalkan. Banyak orang menuntut ilmu terlalu luas, menuntut ilmunya jadi sesat. Ini yang dikhawatirkan. Ilmu yang kita wajib tuntut adalah ilmu yang membuat kita semakin dekat dengan Allah, ilmu yang untuk kita amalkan. Ilmu tata cara salat, puasa, zakat, muasyarah bil ma'ruf, berkeluarga, bertetangga, sayang kepada fakir miskin, bagaimana menghadapi pejabat, bagaimana menghadapi pemerintah. Ilmu seperti itu. Kemudian hati, bagaimana membersihkan dari sifat-sifat kotor, bagaimana mengisinya dengan sifat-sifat yang terpuji. Kemudian ihsan kita, muraqabah dan musyahadah kita diperbaiki. Itu ilmu yang akan kita amalkan. Kita belum akan naik haji, nuntut ilmu bab haji juga tidak baik. Kecuali kita akan berangkat haji. Lebih penting ilmu yang membersihkan hati tersebut tadi. Nah, itu ilmu yang akan diamalkan. Itu sampai ilmu saja demikian, apalagi yang lain. Artinya jangan berlebih-lebih. Itu juga sudah lebih. Kami maaf belum ada yang lebih. Itulah banyak lebih sebenarnya. Setiap yang lebih-lebih itu pertanggungjawabannya di hadapan Allah. Man lam ya'rif qadran ni'am sulibaha min haitsu la ya'lam, wa man hanat 'alaihi al-masa'ib a'raza thawabaha. Barang siapa yang tidak kenal kemuliaan nikmat, Allah cabut itu nikmat dari sekira dia tidak tahu. Dari sekira dia tidak tahu. Dia tidak bisa menghargai nikmat Allah. Allah ambil. Allah ambil itu nikmat karena dia tidak bisa menghargainya. Wa man hanat 'alaihil masaibu a'raza thawaba. Barang siapa tenang dalam menghadapi musibah, maka dia terpelihara pahalanya, memelihara pahalanya, sempurna pahalanya. Musibah diterima dengan lapang, dengan tenang. Apa contoh orang yang tidak kenal nikmat lalu Allah cabut itu? Nikmat iman, nikmat Islam. Ketika melihat ada orang kafir diberi Allah nikmat harta, lalu memandang mereka itu dapat nikmat yang besar. Wah, lebab, segar, nyaman ugi. Padahal mereka orang kafir, atau mereka orang fasik, atau mereka orang munafik. Ada tetangga kita misalnya orangnya jarang sholat, lalu dapat nikmat uang 5 miliar misalnya, lalu kita sebut segar uge orang tuh. Nah, ini sudah tidak menghargai nikmat Allah, yang mana nikmat yang terbesar tadi adalah iman dan Islam. Malam nih kita nuntut ilmu, diberi Allah nikmat besar. Nuntut ilmunya cerita wali boleh, cerita wali yang sudah pasti wali, Sirri As-Saqati. Dan pelajaran-pelajaran dari kalam-kalam beliau, kita mengikutinya, kita mengikuti nasihatnya, kita mengikuti jalannya.
Ada cerita Imam Sirri As-Saqati itu suatu ketika tertinggal rombongan haji. Beliau ini di Baghdad. Dari Baghdad itu berangkat ke Mekah ini tidak cukup 10 hari. Di zaman tuh, kalau zaman sekarang nih berapa jam naik pesawat. Ketinggal beliau rombongan, nangis beliau. Karena 10 hari ini mungkin secara logika nek kan mungkin lagi pajak menunaikan ibadah haji di tahun tersebut. Nangis beliau, sedih. Lalu tiba-tiba terdengar suara gaib, suara yang tidak ada orangnya. Hatib, ya Sirri, kau jangan sedih. Kau tahun ini pajak menunaikan haji. Tapi kata Sirri, macam mana sementara nih orang lah berangkat. Adiklah orang kan muakah, kata yang suara gaib tersebut. Lalu beliau pun diam nunggu. Ternyata nek lame adik 4 orang pemuda datang berbaju putih jemput. Kah yang dengar suara gaib tadi yang nak dibuat pergi ke Mekah. Awak benar ko orang. Kasih dia sakoti, kasih ri, awak kaku siri. Entah ini ikat ni apa? Oh kami ni orang pulang ziarah dari makam nabi-nabi. Kami pulang ziarah. Kemarin kami di Khurasan, kemudian kami di Taman ibaratnya di daerah Rusia. Perjalanan itu berbulan-bulan. Sirri As-Saqati ini nggak dengar orang ini cerita. Ini aku lupa ceritanya itu pokoknya dari makam-makam nabi, dari Yaman, dari Nabi Allah Hud, dari Nabi Allah yang ini lagi ke Palestina. Jadi ikat dari aneh. Itu kan berbulan-bulan itu jaraknya dari Khurasan ke Palestina itu. Sebulan, bukan bulan, setahun. Perjalanan di zaman itu setahun. Dari Khurasan ke Palestina, ziarah ke makam Nabi Ibrahim. Dari Khurasan sana jauh, udah tahu Khurasan mana. Mungkin Rusia kalau ke sana Khurasan itu. Setahun kata beliau kan. Lah katanya no. Nah itu macam mana? Kita ini hamba Allah. Kata salah satu dari 4 orang. Bumi ini hamba Allah lah, makhluk Allah. Kita ini hamba Allah, bumi ini makhluk Allah. Man Allah berkehendak sekehendak Allah. Sekarang kau siap-siap, ringkaslah, diringkaslah. Kemudian berangkatlah mereka. Udah yang zuhur nih, dia berangkat. Berjalan kaki nak lama, datanglah waktu asar. Ini dari Baghdad menuju ke jalan kaki biasa lah. Baghdad menuju ke Mekah. Kata kawan, kan ada hamayang wah. Nah, ibarat kita kan, jauh kita solat. Nak tayamum ko, ni kata beliau tengah nak tayamum. Ngapain kata tayamum? Ada air di sana. Nak kata beliau ko ni lah bertahun-tahun lewat daerah ini. Masa dari kawasan negeri beliau kan lagi kan. Baru berjalan berapa jam. Biasanya huwa ko nengong ada air di sini. Jauh kita ke sana, kita uduk. Dia ajak kawan yang ikut tadi, kalau kenal namanya apa? Ini uduk, kali uduk nyaman, air dingin, jernih. Ku minum puas-puas. Ku uduk puas-puas. Air nyaman kata beliau. Ku ni lah bertahun-tahun, berkali-kali, berpuluh-puluh kali ke sini. Dia huwa aku nengok ada air di sini. Kata yang bersyukurlah kepada Allah. Kita baca berwuduk di tempat orang yang bertayamum. Lah tayamum. Apa ya? Wuduk. Solat berjamaah mereka berlima ini. Berjalan sebentar lagi, kita tengok kelihat dengan menara Masjidil Haram. Lo maghrib hari. Benar-benar kata beliau itu Masjidil Haram. Kata kawan-kawan. No. Orang berjalan itu 10 hari ini nyampai. Mereka berjalan cuman kurang lebih belum asar, lalu sholat asar, lalu setelah asar berapa jam? Paling sekitar 2 jam. Sampai ke Masjidil Haram. Lah masuk ke Masjidil Haram di Babun Nadwah namanya. Pintu disambut 2 orang. Satu orang tua, satu anak muda. Itu apa yang tua itu? Itu Ibrahim bin Adham. Yang muda itu Sirri As-Saqati. Ini pertemuan beliau dengan Sirri As-Saqati.
Kata yang kawan-kawan, kana kan ini apa nak ikut kami? Mana ikut ika weh katanya. Mana ikut ika. Apalah mana ikut kami. Ikutlah mereka hamayang segala macam. Tahu-tahu kau ni setiduk kata dia. Setiduk di Masjidil Haram. Kan menjalankan. Setiduk. Ni waktu cerita beliau sebelum mujahadah. Ini awal-awal cerita beliau ketemu Imam Ma'ruf Al-Qarhi. Karena tadi yang muda tu Ma'ruf Al-Qarhi, yang tua itu adalah Ibrahim bin Adham. Jadi yang orang berapa tadi? 5, 6, 7 orang. Tunggu orang ni ibadat masing-masing hamayang. Tak tahu kisah. Mana hamayang, mana tahulah hamayang. Ini orang ni macam-macam solat. Ni mana tahulah hamayang sunat yang ni tahu. Udah itu kau lah habis sebagai sunat yang kau tahu, kau duduk, tertidur. Kali kau terbangun, kawan kau lah hilang gila-gila ya. Yang orang 7 tadi tahu kisah ke mana? Orang 6. Kau cari-cari keliling ke Mina, di Arafah pas naik haji, tidak ketemu lah ke orang ni. Akhirnya beliau cari kan informasi tentang Siri As-Saqati, lalu beliau berguru kepada Ma'ruf Al-Qarhi, lalu beliau berguru kepada Imam Ma'ruf Al-Qarhi. Cerita benar. Cerita di sini yang pertama, jarak itu dimensi dan itu makhluk Allah. Jarak itu makhluk Allah. Jadi mustahil melewati jarak karena itu makhluk Allah Subhanahu wa taala. Itu bukan suatu kemestian, bukan satu hukum pasti, tidak. Kedua, kalau kita ngikut jalan bersama orang-orang hebat, kita ikut hebat. Jadi tadi Imam disebut Al-Imam Al-Habib Abdullah Abu Bakar Al-Idrus yang ratibnya kita baca tadi itu wali kutub yang banyak para ulama, banyak para wali, makam beliau itu mampu memadamkan neraka saking tingginya makam kedudukan beliau. Itu wali kutub luar biasa. Nah, kita ngikut baca rotib beliau. Kita ngikut baca rotib. Ibarat hamai ke Siri As-Saqati tadi berjalan hamai-hamai ke orang ni. Walaupun berjalannya biasa, tapi dia hamai jadinya, benar. Nah, kita tawasul demikian. Hamai kita dengan mendengar nasihat dari mereka, artinya kita berjalan bersama mereka. Yang penting kita ini nak berjalan, nak ngamal apa yang mereka sebut, mereka beri, mereka nasihati. Yang akan menyampaikan kita Allah Subhanahu wa taala. Dan beliau tadi berjalan kan, bukan terbang, berjalan biasa. Anggap biasa lah berjalan bersama dengan 4 orang sahabatnya tadi. Berjalan biasa, cuman perjalanannya berbeda. Cepat. Nah, demikian juga kita. Itulah gunanya kita ngambil rotib-rotib yang sudah disusun oleh para wali-wali kutub. Men kita nak nyusun sendiri, bacalah kita, kena kita nak muat, baca ni kira-kira. Baca waliyun subhanallah 250 kali, alhamdulillah. Kalau kita kan barangnya dia masalah ada. Zikir kali-kali ya, kita lah tahu lah hafal. Tambah ini ayat kursi ditambah lagi misalnya ayat tambah yang lain lagi misalnya kan surah An-Nur, sah-sah saja. Kenapa kita makai yang lagi buat oleh mereka? Karena kita melangkah bersama mereka, itu sirnya, rahasianya. Kita belajar Imam Siri As-Saqati nasihat, beberapa nasihat mungkin ada hute yang lekat di kita amal, nah kita berjalan bersama mereka. Gitu. Jadi kata beliau, yang dek tahu nilainya nikmat Allah cabut. Man kita tenang dalam menghadapi musibah, sempurna pahala kita. Qalilun fis sunnah khairun min katsirin fi bid'ah. Kaifa yaqillu amalun ma'a taqwa. Sedikit pada hadis Nabi. Hadis Nabi menerangkan tentang amal Islam ini tidak banyak. Kebanyakannya kebaikan-kebaikan itu pada bid'ah. Maksudnya bid'ah hasanah. Pondok pesantren bid'ah. Nabi punya pesantren? Dia punya. Masjid Nabi saja cuman tanah ditepek-tepek, diisi pelupa kurma, itu yang sunnah. Yang masjid sekarang masjid bid'ah.
kita buat masjid, ada menara, bid'ah itu. Tapi itu baik, syiar Islam. Majelis-majelis ilmu, ya ini kalau majelis ilmu sejak zaman Nabi. Apa lagi bid'ah? Banyak bid'ah, tapi itu kebaikan. Kalau cuma ngambil yang sunnah-sunnah, yang memang ada keterangan dari hadis nabinya saja sedikit. Para sahabat saja mengembangkan itu. Dalilnya, dasarnya Al-Quran Sunnah dikembangkan oleh para sahabat Nabi. Abu Bakar ada melakukan bid'ah, Sayyidina Umar ada, Sayyidina Utsman ada, Sayyidina Ali ada, Sayyidina yang lain juga ada masing-masing. Sayyidina Abu Bakar apa? Beliau memerangi orang yang tidak berzakat. Berdebat para sahabat waktu itu. Kami tidak mau memerangi orang yang tidak berzakat, karena Nabi tidak pernah memerangi. Nabi hanya memerangi orang kafir dan tidak mau sholat. Kata Abu Bakar, Sayyidina Abu Bakar, lihat, aqimis shalah wa atuz zakah. Di ayat Al-Quran kalau aqimis shalah, perintah sholat, setelahnya perintah apa ya? Zakat. Kalau Nabi memerangi orang yang tidak sholat, berarti memerangi yang tidak berzakat juga. Nabi tidak lakukan, kata sahabat yang lain. Tapi Al-Quran menyebut macam tu. Iktibarnya sama. Andai Nabi hidup, Nabi juga seorang memerangi orang-orang yang tidak bayar zakat. Nah ini bid'ah yang dilakukan oleh Abu Bakar. Kalau kullu bid'ah dolalah, artinya setiap bid'ah sesat, Abu Bakar sesat. Nah Abu Bakar sesat, nah apa lagi? Paham? Itu di antara kata beliau. Khairun min katsir fi bid'ah. Sayyidina Umar bin Khattab, orang yang pertama membukukan Quran sampai satu bukuan, satu kesempurnaan, adalah yang mencetusnya adalah Sayyidina Umar bin Khattab. Itu diantaranya. Ada beberapa lagi yang lain. Nabi di zaman Nabi tidak membukukan Quran. Lalu Sayyidina Utsman bin Affan menyusun itu dari surah Al-Fatihah, Al-Baqarah, lalu Al yang lain sampai An-Nas. Maka orang Syiah yang tidak mau dengan Sayyidina Utsman, tidak suka dengan Sayyidina Umar dan Sayyidina Utsman, mereka pingin Al-Quran tidak seperti yang ditulis oleh Sayyidina Utsman. Mereka buatlah Al-Quran dengan surah-surah, aturan-aturan mereka sendiri. Yang pertama adalah Iqra. Kene ayat yang pertama, wahyu yang pertama adalah Iqra kan. Nah ketika mereka menyusun Quran seperti itu, akhirnya mereka berdebat. Ada yang mengatakan ini dulu, yang ini dulu, bertengkar sama ulama mereka. Orang para sahabat Nabi dulu berembuk cukup alot, cukup lame untuk memutuskan. Nabi baca biasanya setelah Al-Baqarah baca apa? Setelah baca surah Al-Imran baca surah apa? Setelah baca Al-Maidah baca surah apa? Kan itu sahabat Nabi berembuk. Oh, ku ingat Nabi setelah baca ini baca surah ini. Itulah caranya mereka menulis. Nah, kalau nak diurutkan sesuai dengan udah Iqra, Al-Mudassir, udah apa lagi? Al-Muzammil, pening lah. Akhirnya Quran tuh jadi sampai sekarang. Quran Syiah tuh. Karena enggak pakai Sayyidina Utsman tadi. Sesatnya ini antara kesesatan yang mereka lakukan. Nah, itu bid'ah tadi, bid'ah yang baik. Bid'ah yang sesat ini yang dihindari. Bid'ah kesesatan. Yang namanya bid'ah sesat yang mengatakan orang lain sesat. Zaman Nabi itu di sahabat asal la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, mengerjakan salat, bayar zakat, sudah Islam. Nanti disebut bid'ah lagi, ya selesai. Itu yang kata-katain bid'ah, justru mereka lah orang yang bid'ah. Karena di zaman Nabi tidak ada orang seperti mereka. Yang benci dengan para sahabat Nabi tidak ada seperti mereka di zaman Nabi. Yang bertengkar, berdebat, nuai-nuai dia di zaman Nabi seperti mereka. Yang cuma mementingkan kelompoknya, tidak mementingkan Islam, tidak ada di zaman Nabi. Itu bid'ah. Itu yang bid'ah dhalalah. Asal kira-kira akan menguntungkan organisasinya, pokoknya ambil, kira-kira akan merugikan, kacau. Orang lain rugi, kena orang lain, kan kelompok kami. Nah ini ada yang model itu. Itu bid'ah seperti itu. Bagaimana dianggap sedikit amal beserta takwa? Kalau takwa di hati kita, amal yang sedikit bernilai besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Takwa, semakin takwa hati, semakin besar nilainya. Kalau hati kita tidak takwa, tidak berbuat karena Allah, bagaimana ada nilainya?
Kalau berbuat karena Allah walau sedikit besar. Aqwal quwa ghalabatka nafsaka. Kata beliau, orang yang paling kuat adalah orang ketika engkau bisa mengalahkan nafsu engkau. Keinginan kita lawan, itulah kita orang paling kuat. Wa man ajaza an adabi nafsihi kana an adabi ghairi ajaz. Barang siapa tidak bisa membuat beradab dirinya, barang siapa tidak bisa beradab dirinya sendiri, maka dia pun lemah dari atau tidak bisa dari membuat orang lain beradab. Orang tua nyuruh anak jadi baik-baik, ini mengkeruan mana baca. Kita ndek baca ngajarin adab orang lain kalau kitanya tidak beradab. Wa man ata'a man fawqahu ata'ahu man dunahu. Barang siapa yang taat kepada orang yang di atasnya yaitu Allah, akan taat kepadanya orang yang di bawahnya yaitu dunia. Dunia Allah ciptakan untuk fasilitas hamba-hamba Allah. Kalau kita taat kepada Allah, fasilitas ini taat kepada kita. Taati Allah, maka yang di bawah kita akan taat. Apa ya biniku ini taat aban kiku, karena kitanya tidak taat kepada Allah. Tapi kula taat, akulah yang kula puasa. Taatnya kita itu belum taat, masih ada masalah. Taatnya karena apa? Bukan karena Allah, tapi karena neraka. Bukan karena Allah, tapi karena surga. Bukan karena Allah, tapi karena ma'rifat misalnya. Ingin jadi wali misalnya. Bukan karena Allah. Nah itu taat, bukan karena Allah. In iltamamta bima yankusu fi min malik fa'abki ala ma yankusu min umri. Jika iltamamta, sedih engkau, bima yankusu min malik, dengan hartamu yang berkurang, fa'abki, maka menangislah, ala ma yankusu min umri, atas apa yang berkurang dari umurmu. Ka menagih, nangis, menagih sedih gara-gara hilang harta. Harusnya kita lebih sedih karena kita kehilangan umur. Umur kita ini malam, tiang tadi itulah habis. Ini apa kita ulang, itulah habis. Itu hilang terus. Malam ini antara lagi habis pulih, hilang. Kita ngerasa ini lah minggu pulih, lah Jumat pulih, lah Ramadan pulih. Gilir makin dekat, makin dekat, makin dekat. Ibarat arisan tuh puncangnya tuh yang makin dekat orang lagi Nabi. Harusnya kita menangis, umur kita habiskan apa? Hari ini apa yang kita lakukan? Apa yang kita lakukan? Adakah menuntut ilmu? Adakah beramal saleh? Adakah membantu? Adakah amal jariah? Tidak dengan harta, dengan tenaga. Tidak dengan tenaga, dengan pikiran. Adakah membesarkan Allah? Adakah memuji Allah? Adakah mengingat Allah? Adakah melapor urusan kepada Allah? Adakah sudah rindu dengan Allah? Adakah cinta dengan Allah di hari ini? Min qillati sidqi kasratul khulata'i. Termasuk orang yang sedikit jujurnya terbukti dengan banyaknya kawan. Orang kalau kawannya di mana-mana ini orang gelau. Masa kita gelau. Wa min alamatil istidraji al-ama an uyubin nafsi. Ya antara alamat orang ini kena istidraj, atau istidraj kan? Dilanjur Allah, dihungkun Allah, buta dari aib dirinya. Ngaib orang lain, kelihatan aib orang terus. Aib diri kita sendiri ini kelihatan. Kata pepatah atau semut di seberang lautan,
kelihatan. Gajah di pelupuk mata aja mana kurang tahu. Gajah di pelupuk mata, gajah di pelupuk mata kita pada kelihatan lagi ya benar. Maksud kesalahan kita tuh walau besar ndak kelihatan kita nengong. Kesalahan orang hari kita kelihatan. Nah ini artinya orang itu diistidraj oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang diberikan karamah oleh Allah, dia buta dengan aib orang lain, melihat dirinya sendiri aib. Bahkan aib orang dia salahkan dirinya sendiri. Kenapa sampai ada orang berbuat maksiat? Karena kok kurang dakwah, kok kurang nahi munkar, kok kurang amar ma'ruf. Lah sudah, nek mempan ngape? Karena kurang sayang. Cara menyampaikannya bukan dengan cahaya, tapi dengan emosi, dengan egois, dengan salah, dengan cara yang tidak diajarkan oleh Rasulullah SAW. Jadi alamat istidraj buta dari aib dirinya, ngerasa dirinya bagus, ngerasa dirinya sempurna, ngerasa dirinya lajedilah kunilah. Nah ini istidraj menang model pun lah jadilah lah. Kira-kira yang mana di surga tuh wala pantas dalam surga kira-kira lah ini AC nek di hebut tapi di dalam hati. Ajladun nasi man malakal ghadabah. Manusia yang paling kuat orang yang bisa menguasai marahnya. Wa man tazayyana lin-nasi bima laisa fihi saqata min ainillah. Barang siapa yang merasa nyaman karena pujian manusia, sementara dia tahu dia tidak demikian, maka dia jatuh pada pandangan Allah, gugur dia, rendah dia di pandangan Allah. Orang puji, padahal jelas kita tahu kita tidak dia macam tu. Kita nyaman ingin dengar tersebut. Ini orang, jangankan Allah, kita ke mandang deh beres. Kita ini lah jelas-jelas hitam legam, hitam, kedal, pisai, jet, bular. Bawa boleh dikata orang ganteng akan. Itu kira-kira muji apa menghina? Kita tahu kita yang model mana dia pun orang ganteng. Saya kuman di kampung ini ganteng kali. Itu orangnya mana kira-kira? Menghina kan? Kena tinju kan? Macam-macam kan ibaratnya kan. Ini kalau orang normal kita dipuji, sementara kita tidak macam tu. Kan ini orang alim, orang kan ini orang soleh, macam ikan orang soleh. Kita tahu kita ini apa? Nah, kalau kita memang merasa nyaman dipuji orang, sementara kita tahu tidak demikian, jatuh kita, hancur kita, roboh jatuh itu di dalam pandangan Allah. Rendah. Walan yakmula rajulun hatta yu'thira dinahu ala syahwatih. Tidak akan sempurna seseorang sehingga dia mengutamakan agamanya atas syahwat keinginannya. Syahwat di punggung, jangan jadikan imam, agama yang utama. Syahwat harus ngikut agama, begitu. Walan yuhlika hatta yu'thara syahwatahu ala dinihi. Dan tidak akan celaka dia kecuali dia mengutamakan syahwatnya atas agamanya. Ini syahwat diutamakan, agama dicari-cari celahnya biar syahwatnya cocok. Syahwat kepingin makan ini, kita tahu hukumnya, kita tahu hukumnya itu haram. Syahwat kita ingin renyek kita, lalu cari-cari hukum. Ada ulama yang membolehkan. Nah ini celaka nih. Ada ayat Quran yang kira-kira meringankan sehingga boleh. Ini syahwat. Beda dengan kebutuhan. Bukan syahwat kita tidak mau, tapi itu wajib. Apa itu kebutuhan? Tidak suka tapi itu kebutuhan. Contohnya begini. Darah itu sepakat ulama mazhab Syafi'i dan mazhab yang lain, darah itu najis. Ketika hukum medis orang-orang barat menghukumkan bahwa darah itu bisa membantu kesehatan orang, bisa ada donor darah segala macam. Nah, apakah hukum donor darah? Nah, ini kan bukan karena syahwat, karena maslahat. Lalu dicarilah hukumnya karena memang darah untuk nyawa, menyelamatkan nyawa itu.
adalah untuk kemaslahatan, lalu para ulama mencari hukumnya sehingga mereka berfatwa donor darah hukumnya boleh. Memasukkan najis ke dalam tubuh haram, tapi kalau darah yang najis untuk kesehatan hukumnya boleh. Darah kan najis, masukkan najis ke tubuh hukumnya haram. Donor darah, kita ngambil bukan donor darah, apa namanya, infus darah, itu kan? Transfusi, nah itulah saya. Transfusi darah, najis kita masukkan ke tubuh kita boleh. Nah diperbolehkan, itu salah satu cara. Tapi kalau syahwat renyek nih, lalu karena renyek itu diharek-harek jalannya, awas itu. Ngadi geli, kadang-kadang ada yang orang renyek minum, nak ngarak. Ada dalil, ada di Al-Quran dalil. Wala taqrabu salata wa antum sukara. Jasa jangan dekat-dekat solat, pendek hal nak mabuk. Nah, ayatnya lah dinasah, dicari hukumnya. Begitu. Dicari-cari pembenaran. Jadi yang benar itu kalau sempurna, orang yang sempurna itu orang yang mencari kebenaran. Orang yang celaka, orang yang mencari pembenaran. Bedanya tuh. Mencari kebenaran, mencari pembenaran. Kalau mencari kebenaran ke surga, mencari pembenaran didorong ke neraka. Cari-cari alasan. Itu. Uhibbu an akula akalatan laisa lillahi alayya fihi tabi'atun wala li makhluqin alayya fihi minnatun wa ma ajidu ila dzalika sabila. Aku kepingin bahwa aku makan satu suap makanan yang tidak ada dari Allah Subhanahu wa taala atasku, nanti akan ada tabi'ah. Tabi'ah itu efek. Setelah kejadian ini kita coba makan gulai, itu efeknya diabetes kalau nuai-nuai. Aku kepingin makan suatu makanan yang tidak ada efeknya baik dunia akhirat dari Allah, dan juga bagi makhluk tidak ada minnahnya. Minnah itu yang bisa diungkit, jasa bahasa kita, jasa yang bisa diungkit orang. Menadi pacak makan itu yang bakal diperhitungkan Allah, atau dia bakal ada efek negatifnya, dan juga tidak ada jasa orang menpacak kurnyek makan makanan seperti itu. Fama ajidu ila dzalika sabila, sampai sekarang belum dapat, tidak ada cara aku untuk mendapatkannya. Jadi semua barang itu ada tabiahnya, ada efeknya, ada efek sampingnya, ada masalahnya. Kemudian ada jasa orang di situ. Kita makan nasi. Nasi asalnya dari beras. Beras asalnya dari padi. Padi asalnya dari sawah. Sawah ditanam oleh Pak Tani. Berarti kita ini lah banyak makan jasa Pak Tani, kemudian jasa orang yang tukang mesin beras, lalu jasa mobil tukang angkot beras, sampai jasa tukang buat rice cooker. Nah itu, ini kan lah bersentuhan orang menadi, baca kata beliau ini. Allahumma ya Allah, ma azabtani bihi min syai'in fala tu'adzibni bidzillil hijab. Ya Allah, jika engkau mengazabku dengan sesuatu, maka janganlah engkau azab aku dengan dihinakan, dengan hinanya hijab. Dengan hinanya hijab. Hijab itu terdinding dari Allah, tidak bisa musyahadah, tidak bisa musyahadah, atau tidak bisa muraqabah paling minim. Bagi orang-orang yang dekat dengan Allah, siksaan yang paling berat itu adalah dipisah mereka dari musyahadah dengan Allah. Mereka lupa dengan Allah. Lupa di situ bukan artinya zikir dalam bahasa zikir kita. Zikir kita ini mungkin cuma mengingat. Zikir mereka itu mengingat dan merasa, menyaksikan. Nah, tidak bisa musyahadah, tidak bisa muraqabah, itu azab yang lebih besar bagi mereka daripada neraka. Mereka para wali Allah dimasuk neraka tidak masalah, asal jangan dibuang, dicabut daripada musyahadah dengan Allah.
Subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, jika engkau mau mengazab aku, silahkan, apapun azab, asal jangan diberikan hijab, asal jangan dihinakan dengan hijab, terhijab, terdinding denganmu. Uzur la takun naba'an mansyura wa aiban mastura. Awas, kata beliau, hindari, waspada kalau bahasa kita, ihzar, waspada, 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 waspada. Itu dulunya apa ya? Bang Napi. Waspada, jangan jadi naba'an mansyura wa aiban mastura. Ay la yakunu zahiruka ma'rufan bil khair wa batinuka syarra. Jangan engkau itu zahirmu dikenal orang baik, sementara batinmu jahat. Orang taunya kau orang baik padahal hatinya jahat. Qulubul muqarrabin mu'allaqatun bis sawabiq wa qulubul abrar mu'allaqatun bil khawatim. Haula'i yaqulun bimadza yuhtamu lana wa ula'i yaqulun madza sabaqa min Allah ta'ala lana. Hatinya orang-orang muqarrabin, orang-orang yang dekat dengan Allah, itu bergantung dengan sawabik, ketetapan yang dahulu. Dan hatinya orang-orang baik, orang-orang soleh di bawah derajat muqarrabin, bergantung, berharap bil khawatim, dengan ujung. Sawabik itu dulu, khawatim itu ujung. Haula yaqulun, orang-orang muqarrabin berkata, bimaza, orang-orang abrar berkata, bimaza yuhtamu lana. Nanti apakah kita husnul khatimah, apakah su'ul khatimah? Khatimah itu ujung. Nah, ini orang-orang abrar. Wa ulaika yaqulun, orang-orang muqarrabin berkata, madza sabaqa minallahi ta'ala lana. Kita tahu bahwa kita sudah ditetapkan Allah, apakah menjadi orang yang bahagia, orang yang mulia, ataukah orang yang terhina di neraka. Nah, orang-orang muqarrabin yang mereka takutkan adalah takdir yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala tadi. Ma sabaqa minallahi ta'ala lana. Itu yang mereka ingat. Kita inilah ditetap. Kalau orang-orang abrar bedanya, mereka masih bisa berharap. Kalau aku banyak amal soleh, mudah-mudahan nanti Allah akan jadikan aku husnul khatimah. Kalau orang-orang yang muqarrabin sambil beribadah itu sudah tidak mengharap apapun. Ngapain? Walau ku banyak ibadah macam mana pun, ini hanya untuk tidak menambah menyesal. Karena orang-orang di neraka itu, mereka kalau mereka masuk neraka, mereka menyesali karena mereka tidak ibadah. Nah, lalu biar ku masuk neraka, tidak apa-apa, yang penting kulah beribadah kepada Allah, tidak ada penyesalan padanya. Justru orang-orang seperti ini, orang-orang muqarrabin yang matinya pasti husnul khatimah. Kita ini mengharap husnul khatimah, bagus, orang abrar. Tapi kalau kita tidak mengharap husnul khatimah pun, kita tidak mengharap apapun lagi, pokoknya kita semata-mata ibadah, mengabdi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah masukkan ke neraka juga ridha. Ada yang mampu begitu? Nah, ini muqarrabin. Ya, kalau Allah tetapkan dia ahli neraka, walau bagaimanapun ibadah akan jadi ahli neraka. Kalau Allah tetapkan surga, walaupun maksiat bagaimanapun akan jadi ahli surga. Lalu, andai kita diperlihatkan Allah Subhanahu wa ta'ala takdir kita ahli neraka, apakah kita berhenti untuk ilmu? Nah, ini setan akan menggoda nih. Di tahap-tahap orang-orang sudah menjadi abrar, kata Imam Ghazali dalam kitab kita pelajari, kitab Minhajul Abidin. Orang ini tahap orang soleh, istiqomah dalam kesolehannya. Datang setan, dang, kata setan, "Nau kajian kanak nuai bedet, nau. Tapi takdir kakane tahu, mentakdir kakak neraka." Lah lemanian kita yang belajar lemanian kan percuma ugi gaweku. Nah, ini terhijab, tidak naik ke derajat muqarrabin. Cuma memang kita terhijab, kena setan, kena iblis. Urusanku ini ibadah. Kata Allah, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Kun ibadah.
Kemudian berusaha jadi orang baik, menuntut ilmu segala macam. Itu urusan surga neraka, urusan takdir itu urusan Allah, karena memang namanya takdir itu dari kudrat, dari kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ya terserah Allah. Lagi ingat cerita tentang datang malaikat kepada seseorang ahli ibadah yang tidak pernah berbuat maksiat kepada Allah sedikit juga pun, tidak pernah makan nyaman sedikit pun, tidak pernah tidak berpuasa sehari pun semenjak balik sampai ratusan tahun di zaman dulu umurnya, tidak pernah tidur malam, tidak pernah makan siang, tidak pernah makan enak, dan juga tidak pernah maksiat yang lain-lain apalagi. Orang ini hanya ibadat kepada Allah. Tulisnya di Lauhil Mahfuz, dibaca malaikat, bukan di dalam takdir, di dalam tulisan takdir, di apa nama tadi ya? Sebutnya sawabik. Ditulis di dalam perut maknya malaikat meco. Tulisannya ini orang ahli neraka, penduduk neraka. Lalu malaikat ini kesian, barangkali orang ini nak berbuat maksiat, ngerasek namanya nikmat hidup nih, sedikit jadilah merai Allah Subhanahu wa taala, munajat kepada Allah. Ya Allah, bukan merai dalam berjarak, bukan munajat. Ya Allah, hamba ini gini, izinkan ku merainya. Ku nak mada bahwa takdirnya neraka, kesian ya Allah. Ya Allah, silakan kita berai. Mannya bergeming. Kali diberi malaikat, daripada malaikat takdir kami ahli neraka. Makin daripada ahli neraka mbok bagus, bukan apa, bukan bagus sekali. Memang takdirku neraka, sekarang ku nak banyak-banyak ibadat biar tidak ada penyesalan di dalam neraka. Karena orang-orang neraka itu menyalah-nyalahkan tangan, menyalahkan mata, mata menyalahkan tangan, tangan menyalahkan kaki, kaki menyalahkan bilung, saling menyalahkan, saling menyakiti, saling lempar kesalahan. Nah, kalau lah beribadah, dia ngelempar ke mana lagi? Setelah jawabannya macam tu dan ini dia bergeming, dia berubah, dia bergeming. Kali malaikat ngulap kecatatan, no, berubah tu malaikat. Munajat lagi ke Allah. Kata Allah, memang macam tu. Ku sengaja, justru di Lauhil Mahfuz tulisannya malaikat akan merehnya. Jadi takdir ni orang ketemu malaikat, dan ini orang makin ikhlas dengan keadaan tadi, makin ikhlas, dia ngarap apapun. Dan apakah hamba tadi itu tahu bahwa dia akan masuk surga? Dia tahu. Malaikat datang lagi kedua, mari tahu. Lah berubah kah takdirkah? Enggak. Jadi beribadahnya dia terus beribadah, terus banyak beramal soleh dalam keadaan dia sudah merasa yakin bahwa dia adalah ahli neraka. Ini muqarrabin. Kalau orang-orangnya asyrar lain lagi, merasa berjasa dengan Allah dengan ibadah yang tidak seberapa. Ya Allah, nek dengong tak kek ko ya Allah. Kau nak hamba yang lima waktu lah ngerjain Tuhan lah. Masa aku nak harolah hidup lagi? Nah, itu orang asrar ni, orang jahat. Walaupun dah buat tapi dalam hati model tu. Berdoa dek belum kabulan, kabul lebab Tuhan dia. Benar keliat kan ngong ko haro ni. Ada hamba yang model tu. Ini asrar ini, bahaya ini orang. Jangan sampai kita macam tu. Karena kadang-kadang ada muncul lah tu. Nah itu setan karena pendak detak Tuhan nak kan yo. Dua mana dia kabul kan. Ni setan tukang tu. Nah itu jangan kita percaya setan. Oh, setan jangan percaya. Kalau itu berbentuk suara, berarti yang bersuara itu setan. Itu orang ngedang, memacam diri. Nah ini setan nih. Ada orang yang model tu. Dang, itu setan itu. Setan kan juga ada yang berbentuk manusia. Nah itu bedanya orang-orang abrar dan orang-orang yang muqarrabin lebih tinggi derajat, karena mereka hanya semata-mata menghamba kepada Allah. Orang-orang abrar masih mengharap husnul khatimah tanpa merasa mulia karena belum tahu bagaimana keadaan dirinya. Orang-orang asyrar merasa mulia, merasa berjasa, tidak mentauhidkan Allah dengan keadaan mereka ibadah sedikit, malas, syirik boleh. Kemudian kata beliau, minan nazala ayyakul insan bidinih.
termasuk dari nazalah ini kasar kalimat bahasa kita bangsat, termasuk bangsat bahasa kita ya, di atas dari kurang ajar, di atas dari apapun nazalah itu ya apa ya, di atas dari bangsat aja deh. Mungkin bangsat bahasa kita ya kan paling jahat, paling bejat. Nah, bejat. Paling bejat itu adalah orang yang makan dari agama. Apakah tidak boleh mengambil upah dengan mengajar Al-Quran? Boleh. Sabda Nabi, bahkan kalau memang harus pakai upah, ya Al-Quran lebih berhak diupah. Maksudnya agama ini, makan dari agama ini, mendek upahnya dek ngajar. Itu diantaranya. Cari makan dari agama, punya ilmu. Kan ada cerita yang Abu Hazim nyari ilmu, alim, dekat dengan pejabat, lalu jadi pegawai. Itu nazalah, makan dengan agama. Karena orang mandang ini jadi guru ngaji, jadi guru sehingga dipandang orang, lalu punya jemaah banyak, lalu ketika ada pilkada nanggu. Nah, itu nazalah. Tahu nanggu? Mengambil kesempatan dalam kesempitan. Kesempatan dalam kesempitan. Muat pesantren, ngaju proposal, dapat proyek. Nah, itu juga sama. Itu nazalah bangsat. Dan itu banyak di zaman-zaman sekarang. Nah, kita harus tunjukkan. Bikin Nabi kecewa, bikin umat menderita ini. Apalagi orang-orang nazalah ini menjadi ketua organisasi, parah ini sudah. Seluruh organisasinya jadi nazalah semua. Man hasaba nafsahu istahyallahu min hisabih. Barang siapa yang menghisap dirinya, Allah malu untuk menghisapnya nanti di akhirat. Maksud menghisap diri ini, pagi-pagi kita terkenang dari mulai petang masuk malam apa yang lagi tegewi, sampai pagi itu apa yang lagi tegewi. Kalau andainya adi terkisah berbula ataupun berdusta ataupun berbohong dan lain-lainnya, atau yang lain-lain yang kita lakukan, astagfirullahaladzim, maka di rotib Idrus itu adik astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah wa atubu ilallah. Itu untuk hisab diri. Barangkali ada yang kita lakukan hal-hal yang tidak baik, astagfirullah, astagfirullah wa atubu, aku taubat kepada Allah. Ada satunya lagi, kalau kita diberikan Allah taufik hidayah dalam ibadah, dalam taat, maka kita bersyukur. Alhamdulillah, 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 asyukru lillah. Rotib tadi. Kalau kita sudah menghisap diri, laude kita yang halal-halal minta ampun, yang baik-baiklah bersyukur kepada Allah. Malu Allah menghisap di akhirat. Tengok ketika malaikat menghisap, memanggil si Fulan bin Fulan maju untuk dihisap. Ya Allah, si Fulan bin Fulan, malaikat tidak usah dihisap. Untuk apa yang hisapnya lahude? Buka malaikat, lahude curet hanya nem keruan ada. Karena kita berusaha kita curet di barat. Seret. Oh, nihan Tuhan, lahude lah masuk ke neraka ke mana? Surga ada Tuhan, surga langsung. Ini perlu dihisap. Karena bighairi hisab ada dua macam. Bighairi hisab itu ada dua macam. Yang pertama masuk surga bighairi hisab, kedua masuk neraka bighairi hisab. Nauzubillah min zalik. Tuhan menyahikut ni usah ka perisa-perisa ne. Terajang hudai. Nauzubillahi min zalik. Nauzubillah. Jangan sampailah. Sampai saking parahnya. Salabat dunia an awliyaih. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita manfaat dengan nasihat Al-Siri As-Saqti, dengan barokah, dengan imdad, dengan nafahat beliau. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa kita, meninggikan derajat kita, menjalankan kita di jalan mereka, mematikan kita di dalam di jalan mereka.
رب فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم وأمتنا في طريقتهم ومعافاة من الفتن. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين واهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وزوجه وذريته أجمعين. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. ويا أيها الراجون منه شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما.